Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Putra Dewanta dengan NIM 205221081 dari kelas akuntansi 5C. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di UMKM Toko Ardian dengan penyelesaian masalah menggunakan teori pembuatan keputusan taktis. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, tetapi definisinya ternyata lebih luas dari itu. Dilihat dari sudut pandangan pelaku usaha, UMKM bisa didefinisikan sebagai bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Pada observasi kali ini, saya melakukan observasi di salah satu UMKM di daerah saya, yaitu Toko Ardian, yang sudah merintis usahanya sejak 2019. Usaha Toko Ardian bergerak pada usaha penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti sembako. Untuk profil UMKM, nama usaha Toko Ardian, kemudian jenis usaha perusahaan dagang atau sederhananya toko kelontong, lalu nama pemilik Pak Gunawan, dan tempat usahanya beralamat di Garon RT 1 RW 4 Kaliancar, Selogiri, Wonogiri. Kemarin saat saya observasi di Toko Ardian, saya menemukan permasalahannya yang mana Pak Gunawan merasa laba yang didapatkan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena Pak Gunawan masih mengandalkan swalayan sebagai pemasok atau penyedia barang yang akan dijual. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan yaitu dengan pendekatan teori pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis tersendiri adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Keputusan taktis disebut tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Nah, di dalam pembuatan keputusan taktis itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua mengidentifikasi alternatif, lalu yang ketiga mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif, lalu yang keempat membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif, dan yang kelima menilai faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir membuat keputusan. Oke, langsung saja masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masalah yang ada di Toko Ardian yaitu laba yang kurang maksimal. Kemudian untuk mengidentifikasi alternatif, yang pertama membeli produk dagangan pada pasar induk, kemudian membeli produk dagangan pada distributor, dan yang ketiga membeli produk dagangan pada grosir. Kemudian langkah yang ketiga mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Di sini sudah dipaparkan beberapa biaya-biayanya yang berhubungan dengan setiap alternatif, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya perawatan kendaraan, lalu biaya transportasi. Untuk biaya bahan baku di alternatif pertama yaitu membeli di pasar induk sebesar 1.900.000 per hari. Kemudian untuk membeli produk kepada distributor, bahan bakunya sebesar 2 juta per hari. Kemudian untuk membeli produk kepada grosir sebesar 1.900.000 per hari. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak ada karena Pak Gunawan sendiri tidak memiliki karyawan, sehingga semua diurus oleh Pak Gunawan sendiri. Kemudian untuk biaya perawatan kendaraan hanya ada di alternatif pertama, yaitu membeli di pasar induk, karena Pak Gunawan langsung ke pasar induk dengan biaya perawatan kendaraannya sebesar 200.000. Lalu biaya transportasinya sebesar 20.000. Jadi total untuk alternatif pertama yaitu 2.120.000, kemudian alternatif kedua 2 juta, lalu alternatif ketiga 1.900.000. Kemudian langkah yang keempat yaitu membandingkan biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. Di pertama, kedua memiliki total 2 juta dan alternatif 3 memiliki total 1.900.000. Sehingga biaya diferensial adalah sebesar 100.000. Dari hasil 2 juta dikurang 1.900.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif 3 yang paling murah. Tapi di sini belum keputusan final yang bisa disampaikan karena meninjau dari faktor-faktor kualitatif terlebih dahulu. Menilai faktor-faktor kualitatif di sini dapat diketahui bahwa di Toko Ardian untuk kedua alternatif tidak menggunakan biaya perawatan kendaraan dan biaya transportasi karena produk diantar oleh pihak pemasok. Kemudian faktor yang kedua yaitu secara kualitas barang kedua alternatif memiliki kualitas yang sama. Kemudian faktor yang ketiga untuk ketepatan waktu, pengiriman cenderung lebih cepat alternatif ketiga dibandingkan alternatif kedua. Langkah yang keenam, setelah melihat langkah 1-5 dapat disimpulkan atau diputuskan bahwa Pak Gunawan sebaiknya menggunakan alternatif yang ketiga, yaitu membeli bahan baku barang artinya pada grosir karena terdapat selisih sebesar 100.000 dibanding dengan alternatif kedua dan terdapat selisih 220.000 dibanding dengan alternatif pertama. Maka dari itu dengan Pak Gunawan menggunakan alternatif ketiga, Pak Gunawan akan mendapatkan laba yang lebih maksimal. Nah, demikian dokumentasi yang saya observasi di Toko Ardian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.